Baik, kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kita lanjut di part yang ke-6 ya. Kita akan mencoba membuat sebuah tabel sederhana dengan menggunakan Quick Beamer Presentation. Dan di sini saya coba akan menggunakan yang ini aja ya, atau yang warna merah ya. Nah, ini aja coba akan membuat tabel. Jadi coba kita membuat tabel dan memasukkan gambarnya. Masukkan gambar. Seperti biasa, kita compile terlebih dahulu. Nah, tunggu sebentar, nanti akan muncul hasilnya di sebelah kanan ini. Jika ingin menambahkan subtitlenya, misalkan ini kita tambahkan ini part yang ke-6 gitu ya, tabel dan gambar gitu, gambar gitu ya. Lalu seperti biasa, kalau ingin membuat ini menjadi lebih tebal, kita tambahkan tag BF. Kalau ini misalkan ingin miring, maka kita tambahkan tabel IT-nya. Kemudian di sini kalau ingin menambahkan institusinya, seperti biasa kita tambahkan program studi, kemudian fakultas, kemudian universitas. Dan ini silahkan bebas ya, tidak wajib. Kemudian kita akan mencoba membuat slide pertama. Kita akan membuat slide pertama. Slide pertama kita akan membuat misalkan di sini kita akan tulis dulu sectionnya tabel dan gambar. Dan di slide ini kita akan menambahkan subsectionnya adalah membuat apa ya, bukan subjek tapi subsectionnya sebentar ya, biar otomatis ya munculnya itu tidak, kadang-kadang kita kan suka bingung tuh subsection. Kita tambahkan, kita akan membuat tabel dulu, menambahkan tabel. Kemudian di judul ininya kita menambahkan tabel. Kita ini dulu ya, compile dulu. Terlihat di sini menambahkan tabel. Kemudian di sini kita langsung membuat tabelnya. Jadi di sini membuat tabel itu kita awali dengan atau saya terus buat kalimat dulu, membuat tabel dapat menggunakan perintah bikin table lalu tabular gitu ya, bikin tabel lalu tabular. Coba kita praktekkan langsung. Di sini kita begin table. Kalau supaya tulisannya di tengah, centering ya, centering, kemudian kita tambahkan di sini begin tabular. Nah, ya, yang perlu diketahui adalah ini kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya itu kita akan menulis berapa kolom. Misalkan kita akan menulis 4 kolom dan posisinya di kiri semua. Jadi di sini ada tulisan C, ada tulisan center atau left di kiri atau R right di kanan. Kita coba LL dan 4 kolom di sini. Nah, misalkan di sini ingin menambahkan
garis di atasnya, misalkan gini, garis itu kalau di dalam LaTeX hak lain, kemudian di sini misalkan kolom pertama adalah nomor, kemudian pemisahnya menggunakan dan, kemudian adalah variabel 1, kemudian yang kedua variabel 2, baru yang ketiga adalah keterangan. Ini hanya contoh saja. Kemudian untuk berpindah baris maka kita tambahkan garis slash 2 kali di sebelah kanannya, kemudian hak lain kembali, kemudian baru isi datanya. Misalkan nomor 1 kita misalkan nilainya itu dari 40 sampai dengan 50 gitu misalkan. Kita variabelnya misalkan di sini nilai 1, kemudian ini keterangannya kurang. Kita kasih tambah. Kemudian nilai yang kedua di sini 51, misalkan dari 50 sampai 60. Ini misalkan 49 ya. Ini 59 misalkan. Cukup. Ini sangat kurang misalkan. Yang ini kurang. Sangat kurang. Nah, kita coba compile terlebih dahulu, hasilnya akan seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini akan ada garis yang di atasnya itu diambil dari sini hak lain ini, kemudian ini nomor variabel 1, variabel 2, kemudian di sini ada nomor 1, kita tambahkan nomor 2, tapi di bawahnya tidak ada garis. Jika ingin ditambahkan garis maka di bawahnya tambahkan hak lain, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini saya tambahkan lagi di sini misalkan tambah lagi, misalkan ini ada 4, ada 3, ini 4, misalkan di sini 60 sampai dengan 69, ini 70 sampai dengan 79, ini cukup, kurang cukup, misalkan ini, kemudian ini cukup, kemudian tambahkan lagi di sini nomor 5-nya 80 sampai dengan 89. Baik, ini nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Di dalam LaTeX nggak usah khawatir di sini posisinya kiri kan, karena yang ngatur di itunya di LaTeX-nya. Akan muncul seperti ini ya. Jika ingin menambahkan garis di sininya misalkan ya tinggal tambahkan aja di sini. Contohnya saya ingin mengubah di sini saya ganti center aja ya. Untuk yang pertama ini center, saya tambahkan pembedanya. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini juga sama. Lalu di sini saya ganti center semua, kemudian center. Nah, baru di sini ada garis. Maka akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, tetapi kalau di jurnal biasanya garis vertikalnya biasanya dihilangkan ya. Jadi kalau di dalam jurnal baik nasional maupun internasional biasanya cukup dengan garis horizontal saja. Nah, lalu di sini jika ingin ditambahkan nama tabel ya, misalkan sebagai berikut.
Nah, misalkan saya ingin menambahkan nama tabel, maka tinggal ditambahkan captionnya aja. Caption, di sini apa namanya, contoh membuat tabel pertama. Nah, contohnya seperti ini, contoh membuat tabel pertama. Sekali lagi, jika ingin menghilangkan garis-garis di sini supaya ininya hilang apa namanya, garis vertikalnya, ya cukup seperti tadi. Ini akan membuat seperti ini. Kalau misalkan tulisannya ini ingin di bold, ya silahkan saja ya, seperti ini. Tapi Anda bisa memperdalam lagi ya, silahkan aja di sini bisa banyak ya, kalau kakak googling di apa namanya, di Google banyak materi-materi tentang cara membuat tabel. Ini contoh membuat tabel sederhana. Kemudian yang kedua adalah saya ingin membuat ini, membuat apa namanya, menampilkan gambar ya, bukan menambahkan gambar. Walaupun sudah sih sebetulnya ya di pertemuan sebelumnya, tapi ini supaya apa namanya, supaya komplit saja. Gambar, membuat gambar, menambahkan gitu, bukan membuat ya, menambahkan gambar dapat menggunakan perintah begin apa namanya, figur kalau nggak salah ya, figur dan seterusnya. Saya ambil contoh seperti ini. Kita hilangkan saja ini. Jadi kita akan membuat 2 slide saja. Pertama menambahkan apa namanya, tabel, yang kedua menambahkan gambar. Kalau misalkan kalau di dalam tabel itu kan kita harus menambahkan bagian figur ya, figur, kemudian di sini centering dulu, kemudian apa namanya, kalau tidak salah menambahkan include, kemudian nama ininya, oh iya betul, ini include grafik, lalu di sini nama grafiknya. Tapi ingat, di dalam menambahkan gambar saya ambil gambar salah satu aja ya, misalkan gambar contoh, di sini saya Google aja dulu contoh ini ya, grafik fungsi apa namanya, pangkat 3 ya. Contoh, kita ambil gambar salah satunya saja. Misalkan saya ingin mengambil fungsi, misalkan di sini nih. Jadi kalau kita ngambil gambar dari fungsi-fungsi yang telah kita definisikan terlebih dahulu, misalkan gini, kita ambil ini sembarang dulu ya. Ini mohon izin mengambil gambar dulu sebagai contoh saja. Kemudian kita simpan si gambar tadi, si gambar ini. Tapi ingat, simpannya ini harus si di LaTeX-nya ini harus disimpan terlebih dahulu dalam file tersendiri. Jadi kita simpan file di LaTeX ini di dalam sebuah folder. Kita kemarin udah nyimpan ini, sekarang kita buat part 6 ya, tabel dan gambar. Kita save, kita compile kembali supaya data-datanya masuk ke dalam folder tersebut. Kemudian kita buka di YouTube ini, kemudian masuk ke LaTeX, kemudian ini kita masukkan ini. Kita misalkan ini grafik, kita ganti ya, grafik. Ingat,
grafiknya apa namanya PNG ya. Nah, seperti yang sebelumnya kita ambil saja di sini eh, nama widthnya itu kita buat 10 ya. 10 cm. Kemudian nama ininya grafik. Grafik.png. Mudah-mudahan ini bisa muncul. Ada yang salah kayaknya. Alhamdulillah bisa muncul. Misalkan di sini terlalu besar, kita ubah menjadi 7. Kemudian kita perkecil. Lalu kita ingin menambahkan di bawahnya ada tulisan gambar gitu. Maka kita tulisan caption aja. Caption grafik fungsi polinomial aja ya. Misalnya. Nah, ini misalkan terlalu besar, ini kita ubah menjadi 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita compile lagi karena kita akan menambahkan apa namanya ini gambar yang atasnya itu tampil subsectionnya. Oke, kalau sudah kita lihat di lateknya, di ininya di PDF-nya yang akan kita presentasikan, misalkan akan muncul seperti ini. Ya, jadi di sini judul halaman utamanya, kemudian di sini terlihat bahwa di atas itu ada tulisan sectionnya dan di sini subsectionnya, lalu di sini judul, kemudian di sini nama tabelnya, kemudian di sini tabelnya bergaris horizontal, ini kolomnya ada 4. Kemudian di sini kita akan munculkan apa namanya grafik dari fungsi yang kita ambil. Walaupun nantinya kita akan bahas bagaimana cara membuat grafik di LaTeX. Tidak harus mengambil berupa gambar. Itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.